kan tampilan yang saya rule yang saya tampilkan ini? Gimana? Ini paling tidak ya Anda kalau misalkan menggunakan real hardware seperti ini gitu ya. Jadi kebetulan saya masih ada kurang 2 push button, yaitu push button 2 dan push button 3. Tapi secara program saya sudah sedikit, ya bukan sedikit, hanya poin nomor 6 yang belum saya lakukan di sini. Programmingnya sudah, cuman implementasinya belum saya lakukan untuk yang poin nomor 6 ini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Jadi ini hasilnya. Dan ya cuman kalau fokus setengah jam selesai gitu. Kalau misalkan hardware-nya belum siap, ya mau tidak mau Anda bisa menggunakan Simul IDE atau Proteus ataupun yang pakai PLC Sim, PIC Sim Lab, ya, itu bisa Anda buat ya simulasinya dan saya kira nggak ada masalah dan running well. Ya, oke. Kira-kira paham ya maksud saya yang saya tampilkan ini Anda bisa buat versi Anda masing-masing gitu ya tanpa harus menggunakan shield bawaannya si Arduino ini, tapi Anda bisa bikin sendiri dari PCB matrix atau langsung saja ke mana kabel pakai breadboard gitu ya bisa gitu. Karena di sini masih sederhana hanya berupa output lab. Nah, gitu. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Siapa ini? Untuk yang saya Robit, Bapak. Oh, Robit ya. Untuk yang push button ketiga itu berarti kalau menghitung menggunakan counter berarti ada 10 counter, Bapak. Ya, makanya dihitung itu. Jadi saat belum masuk ke paham ya? Anggap saja poin nomor 2 ini running di dalam while. Suaranya terputus-putus, Bapak. Yang nomor 3 ini running menggunakan interrupt. Gimana? Suaranya terputus-putus. Terputus, Bapak. Ada. Gimana? Lancar nggak suara saya? Terus masih lagi tes, Bapak. Tidak. Jadi saya mati.
Terputus ya? Iya Bapak, terputus. Aduh, ngomong banyak putus. Oke, saya coba ulangi lagi aja kalau gitu. Apa ini jaringan saya di rumah ini? Sudah tampil ya? Terus suara saya aman? Atau masih Aman sudah jelas Pak. Oh ya? Ya, jadi Iya, Pak. jawabnya Robi tadi dulu sih ya, satu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya Robi bagaimana gimana Robi? Sampai lupa saya. Ulangi lagi. Untuk pertanyaan saya itu mengenai counternya Bapak. Counternya yang push button 3, berarti kan itu kan ada 10. Ya, 10 ya. Oke, paham dah. Jadi gini, asumsinya semuanya ini interrupt ya. Interrupt. Jadi poin nomor 3 sebaiknya Anda running secara interrupt. Nomor 4 ya pasti interrupt. Sorry, bukan ya. Ini bisa interrupt, bisa tidak ya. Nah, yang nomor 5 ini wajib interrupt. Yang nomor 6 ini bisa Anda gunakan counter berbasis interrupt. Nah, yang nomor 8 ini, nomor 2 ini Terputus lagi Bapak. keluar dari digital I/O, external interrupt input, dan timer counter. Ya, jadi seperti itu. Nah, tinggal Anda bagaimana mengintegrasikan terhadap instruksi rule dari project yang ke satu ini. Oke. Nah, berarti kalau push button 3 ini Anda harus mendesain 10 kali hitungan memadamkan kerja dari rule nomor 2. Terus berikutnya setelah nomor 1 kali tadi tereksekusi padam, maka untuk menuju ke step berikutnya harus menekan 2 kali, maka masuk ke step 6 yang kedua ini. Jadi 6 B misalnya ya. Jadi saya coba ganti supaya tidak bingung. Gimana, suara saya masih putus-putus ya? Ya, jadi Masih Bapak. begitu. Jadi masih putus-putus. Sudah jelas Bapak di saya Pak. Ya, jadi push button 3 kalau mau menuju ke, misalkan contoh mau menuju ke step D gitu ya, step D ini kita coba lakukan, maka step D ini baru bisa tereksekusi setelah penekanan tombol 1, 3, 4, 5, ke 6 baru left shifting gitu ya. Tapi sifatnya sekuensial, bukan setelah dari nomor 1 untuk menuju ke sini harus 2, bukan dari A langsung meloncat ke F karena apa D gitu setelah E. Nah, ini stepnya sekuensial dan tidak boleh ingin melompat ke yang lain, tapi melompatnya pun pasti akan melewati semua step dari A, B, C, D, E, F ini.
ini misalkan kondisinya sudah step A, yaitu kayak Knight Rider gitu ya. Nah, ini saat ini jalannya seperti itu. Ketika menekan sekali lagi, maka masuk ke step F. Nah, step F ini akan mengerjakan kembali rule nomor 2. Jadi apa yang semula Barlet ini padam, artinya biar geser kiri kanan gitu ya, biar kayak pingpong kiri kanan, maka setelah F ini tereksekusi, maka kembali rule ini jalan gitu ya. Berarti apa? Mereset konsep kerja dari rule nomor 6 ini untuk bisa kembali lagi ke A. Jadi sekaligus ke A. Ya, bukan sekaligus ke A, tapi persiapan bisa menuju ke step 6A. Gitu. Artinya mengaktifkan kembali rule nomor 2 dan standby 6A. Tapi 6A-nya belum running. Karena kalau 6A ini running harus menekan sekali, maka padam yang rule nomor 2. Jadi permisi Bapak. ya, Pak. Berarti gini ya Pak, sistemnya itu push button ini apabila ditekan itu pas rule nomor yang 2 itu yang 8 bit Barlet itu geser ke kiri kanan ya Pak. Sudah itu Ya. langsung ke B, langkah B sampai E ya Pak ya? Iya. Lah B sama E itu di Barlet juga ya Pak, yang 8 bit itu ya Pak? Ya, jadi kalau C apa itu ya? Ya silakan Anda define sendiri. Pokoknya setiap step A, B, C, D itu berbeda-beda di Barletnya itu. Ya ini ngomongnya Barlet ya, bukan led single merah kuning hijau, bukan ya, tapi ini Barlet. Nah, karena Barlet awalnya kan sudah jalan rule nomor 2. Sehingga untuk rule nomor 2 itu dihentikan, maka harus menekan tombol push button 3 yang menuju ke step 6A. Terus sampai step F, 6F, maka menjalankan lagi rule nomor 2. Nah, berarti apa? Anda harus mendefine rule nomor 2 itu bagaimana? Masuk ke timer atau independent? Ceritanya ini setiap personal, ya setiap mahasiswa itu bisa berbeda-beda strateginya. Makanya Putus lagi Bapak. putus lagi ya. Putus lagi. Gimana? Suara saya translate muncul ya? Ya Pak, sudah jelas Pak. Ya. Jadi di dalam penyelesaian proyek ini saya minta ada laporan proyek, laporan ya Anda harus menulis. Nah, di situ ada pendahuluan. Nah, itu ada ide, strategi, flowchart atau item lainnya yang sekiranya diperlukan oleh Anda untuk menyampaikan caranya Anda menyelesaikan proyek ini. Nah, tentunya nanti Anda harus bisa menulis. Nah, ini karena bagian dari Anda sebagai yang bertitle nantinya D4 kan harus bisa menulis ya dengan baik. Kemudian seperti biasa nanti harus Anda sajikan rangkaian hardware-nya menggunakan FreeSync supaya lebih terlihat gitu ya ukuran komponen yang dipakai.
Untuk simulator saya bebaskan, bisa menggunakan Proteus, Simul IDE, atau PSI Simulab untuk bisa Anda selesaikan apabila hardware yang di point D itu masih belum mendukung. Syukur-syukur ya Anda jangan terlalu rumit-rumit, cari aja yang komponen sederhana untuk bisa menyelesaikan point D ini. Karena saya lebih mengapresiasi real hardware ya. Simulator boleh, tetap saya berikan itu untuk Anda memudahkan mencoba. Nah, nanti setelah hard project Anda bisa susun, maka nanti saya minta membuat video penjelasan projectnya supaya saya bisa melihat bagaimana cara kerja Anda menyelesaikan project ke-1 ini berdasarkan ide, strategi, dan penyelesaian Anda masing-masing. Nanti Anda upload video itu ke drive Anda ya, jangan ke YouTube ya. Drive Anda pribadi, Anda upload videonya itu ya ukurannya ya terserah Anda, tapi bisa cukup jelas gambar dan caranya menyampaikan. Nah, nanti Anda share laporan resmi supaya saya bisa mengakses. Jadi kalau misalkan diakses nggak bisa, maka saya menganggap Anda belum membuat project ini. Meskipun laporan project berupa soft file-nya ini sudah. Nah, ini lucu gitu ya. Harusnya bisalah ya Anda melakukan recording ya, recording. Jadi bagaimana caranya Anda membangun project 1 ini dari menjelaskan rangkaian pakai bridging, terus simulasi sampai Anda menunjukkan video caranya mengoperasikan kalau Anda menggunakan real hardware seperti yang saya tunjukkan tadi itu. Oke. Bagaimana? Jelas, nanti slide ini akan saya share ke Anda. Untuk proyeknya ini deadline-nya gimana ya Pak? Tetap di atol. Deadline-nya 1 minggu atau 2 minggu? Mbak, saya kasih 2 minggu ya. 2 minggu. Karena saya selesai 30 menit selesai kalau saya. Cuman Anda kan oke lah saya toleransi karena terkait dengan ya jam terbang, kemudian hardware belum siap gitu ya. Jadi saya tahu sendiri nggak hanya mata kuliah ini saja ada tugas, maka saya agak melonggarkan 2 minggu. Harusnya mulai kemarin gitu ya, jeda gitu ya. Jadi saya ngasih proyek ini, kemudian hari ini harusnya saya menyampaikan materi lanjutan. Karena belum ada kompromi pergantian waktu ya, oke lah saya menggunakan waktu teori ini untuk menyampaikan proyek ini. Ya insya Allah besok berikutnya saya akan menyampaikan materi baru untuk setelah watchdog. Ya terakhir kan watchdog kan ya Anda ya di kelas Anda materi yang saya beri. Iya Pak, watchdog Pak. Nah setelah watchdog nanti saya mau menyampaikan PWM. Ya, jadi ini saya terus agak kenceng larinya untuk mengajar materi karena total waktunya kita itu tidak lagi 16 minggu ya, jadi agak berkurang. Nah ini saya khawatirnya materinya nggak nyampe. Oke, itu dulu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kalau nggak jelas bisa Anda ajukan pertanyaan di grup supaya tidak bingung. Yang jelas 2 minggu dari sekarang materi ini apa? Anda UTS kapan ya itu? Minggu depan. Minggu depan. Ya, oke. Jadi Anda sebetulnya minggu depan harusnya sudah selesai lah. Ya, dari sisi simulasi harusnya sudah jalan. Hardware-nya tinggal Anda menyusul gitu. Ya, yang itu aja dulu. Cukup jelas ya? Tidak ada pertanyaan. Saya kira ya, oke, sudah selesai nih. Baik, saya juga ada keperluan pukul 11.30 ya, beberapa menit lagi. Ini ada waktu untuk pertemuan di kelas saya. Baik, kalau gitu gimana? Gak ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Jadi saya belum. Ya Alia. Ya masih belum Pak, mungkin dicoba dulu Pak. Ya, oke. Memang gitu harus dicoba. Kalau poin yang dipilih counter itu ya itu saya sih selebihnya hanya 5 menit ya. Yang counter ini agak lumayan ekstra gimana caranya gitu karena katanya sama rule nomor 2 dimasukkan kemana itu nantinya. Baiklah kalau gitu saya akhiri, masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.